Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fi darain radiyallahu ankum. Wa qad karihan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qawla at-tariq ana li'annaha la tufidu syai'an. Rawal Bukhari rawa al-Bukhari wa Muslimun an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fadaqaqtul baba faqala man hadha faqultu ana faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana ka'annahu karihaha. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak menyukai kariha, ucapan orang yang mengetok pintu. Anak, saya. Karena kata saya tidak memberikan faedah sedikit pun. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan, saya mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fadaqaqtu al-baba. Fadaqaqtu, saya mengetok pintu rumah beliau. Faqal, kemudian Nabi bersabda, man hadza? Siapa ini, ya? Siapa ini? Artinya bertanya kepada yang mengetok pintu. Fakultu ana, lalu saya menjawab, saya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ana, saya. Jadi tidak memberikan faedah apapun dengan mengatakan saya, harus disebut nama. Disebut nama sehingga sahibul bait itu bisa mengetahui. Nah, ini juga sunnah. Ketika ada orang yang mengetok pintu rumah kita atau mengucapkan salam, sahibul bait juga bertanya, ini siapa? Gitu. Harus tanya, jangan langsung dibuka. Sebagaimana Nabi bertanya terlebih dahulu, man hadza? Ini siapa? Kemudian yang mengetok pintu menjawab dengan menyebut nama. Atau bisa menyebut saya, setelah itu disebutkan nama. Saya, wahai Rasulullah, misalnya. Dalam satu riwayat. Kemudian disebut namanya. Ini para sahabat biasanya begitu. Menyebut saya, kemudian setelahnya disebut namanya Fulan bin Fulan. Itu gak ada masalah. Yang Nabi tidak sukai di sini adalah hanya mengatakan saya. Saya itu siapa? Saya. Sehingga Nabi seakan-akan tidak menyukai hal itu, sehingga Nabi mengatakan ana, saya.
Jangan ucapkan kalimat itu ketika ditanya man hadza, harus dijawab dengan nama. Ini hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Walihadza kana as-sahabatu radhiyallahu anhum yusammuna anfusahum idza qila lahum man hadza. Rawal Bukhari wa Muslimun an Abi Dzarr radhiyallahu ta'ala anhu qala kharajtu lailatan minal layali fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yamshi wahdahu faj'altu amshi fi dhillil qamari faltafata fara'ani faqala man hadha faqultu Abu Dzarr. Oleh sebab itu banyak para sahabat mereka ketika ditanya, mengetok pintu kemudian ditanya, atau bukan hanya mengetok pintu, mungkin di kegelapan malam tidak kelihatan ini siapa, kita bertanya ini siapa, itu biasanya para sahabat yusammuna anfusahum, mereka menyebutkan nama mereka. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sayyidina Abi Dzarr Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Ia mengatakan, saya keluar di satu malam. Tiba-tiba saya bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berjalan seorang diri. Maka saya pun ikut berjalan di sinaran ya, atau di dalam naungan sinaran bulan ya, al-qamar, dalam naungan sinaran bulan. Cahaya bulan tidak terlalu terang sehingga kadang-kadang kita lihat orang itu tidak bisa dikenali. Abu Dzarr Al-Ghifari, beliau mengikuti Nabi di gelapnya malam, hanya berada di cahaya rembulan. Faltafata, kemudian Nabi menoleh. Fara'ani, lalu Nabi melihatku. Faqala man hadza, kemudian beliau bersabda, siapa ini? Hakikatnya Rasulullah SAW itu walaupun gelap malam itu bisa lihat. Ini mata yang pernah lihat Allah. Apa artinya gelap malam? Ya, malaikat saja bisa lihat. Cuma ini kan berbicara tentang adab, berbicara tentang hukum. Kata Dr. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, kadang-kadang sengaja disetting seperti itu sehingga bisa ada keluar hikmah. Nabi bisa melihat dari depan dan dari belakang, juga bisa melihat dalam kegelapan malam. Itu keistimewaan Rasulullah SAW. Inni arakum min khalfi kama arakum min amami, kata Nabi. Saya bisa melihat kalian dari belakang sebagaimana saya bisa melihat kalian dari depan. Jadi bisa melihat walaupun gelapnya malam. Bahkan jangankan gelapnya malam, yang dihalangi oleh dinding atau tembok, itu Nabi bisa lihat tembus sampai bisa melihat Sahibul Bait. Tapi itu setiap waktu bisa diatur. Tidak, artinya bukan setiap saat Nabi bisa lihat seperti itu, tidak. Sekehendaknya, gitu. Ya, sekehendaknya. Salah satu bukti bahwa Nabi SAW bisa melihat di balik hijab, di balik dinding, di balik tembok, apalagi kegelapan malam. Itu riwayat ketika ada tetangga Nabi waktu di Makkah ya, seorang musyrik setiap hari di waktu pagi membuang sampah di depan teras rumahnya Rasul. Dibuang sampah di situ. Dan Nabi tahu yang membuang ini sampah ini tetangga. Sampai pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat lagi sampah itu ada.
Saat itu Nabi tahu bahwa tetangganya itu sudah sakit, dalam keadaan sedang sakit. Ada Abu Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas Az-Zabidi pernah menukil riwayat. Dari mana Nabi tahu bahwa tetangganya sakit? Nabi lihat, tembus sampai ke rumahnya, lihat keadaannya dia sedang di atas tempat tidur. Posisi Nabi di luar rumah. Dari situ Nabi melihat, oh dia sakit. Akhirnya Nabi menjenguk tetangganya itu. Sampai akhirnya bertemu dengan tetangganya yang sakit, yang setiap hari membuang sampah dengan sengaja di depan teras rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia takjub dengan kedatangan Nabi sebab orang pertama yang menjenguk dia sakit bukan sahabatnya, bukan keluarganya, tapi yang pertama menjenguk dia sakit adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu menjadi dalil bahwa Nabi bisa melihat dalam keadaan gelap, bahkan bisa melihat tembus daripada penghalang dinding ataupun tembok atau hal-hal yang menghalangi penglihatan. Karena mata beliau tentu berbeda dengan mata manusia biasa. Ya, mata yang pernah melihat Allah. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Di surat An-Najm ya. Tidak pernah berdusta apa yang dia lihat. Yang dia lihat, dia di sini kembali kepada Rasul. Yang dilihat di peristiwa Mi'raj, ini ceritanya Mi'raj, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mata yang pernah melihat Allah, mata tersebut tidak akan terhalangi dengan melihat makhluk. Mata tersebut tidak akan terhalangi dengan melihat makhluk, apalagi gelap. Akan tetapi di sini sebagai bentuk apa? Mengajarkan pada kita adab, ya, mengajarkan pada kita satu hukum. Jadi Nabi melihat, menengok ke belakang, kemudian melihat aku, kata Abu Dzar Al-Ghifari, Sayyiduna Abu Dzar Al-Ghifari. Siapa ini, kata Nabi? Fagultu, maka saya berkata, Abu Dzar, Abu Dzar, saya Abu Dzar. Nah, ini menjadi dalil bahwa ketika kita ditanya siapa ini, baik ketika sedang mengetok pintu rumah orang yang kita datangi, atau di saat tidak diketahui diri kita karena gelap, maka dijawab dengan menyebut nama. Abu Dzar, kata beliau. Abu Dzar sahabat yang dicintai Rasul SAW. Ghafarallahu Ghifar, dari suku Ghifar. Nabi pernah mengatakan Ghafarallahu Ghifar, semoga Allah mengampuni orang-orang Ghifar. Dzar artinya semut. Abu Dzar, dia disebut sebagai bapaknya semut. Fil riwayat fi manaqibihi, karena saking berakhlak, saking rahmatnya, kalau jalan tidak mau nginjak semut. Jadi kalau jalan lihat ada semut, dilangkahi, dilewati. Saking rahmat, tidak mau menginjak semut, sehingga disebut dengan Abu Dzar. Itu satu riwayat begitu. Riwayat yang lain, Abu Dzar itu ada punya cerita yang berbeda. Ya. Ada dalam kitab Al-Isti'ab, karangan Ibnu Abdul Bar. Nah, warawa al-Bukhari wa Muslimun aidan, warawa al-Bukhari wa Muslimun aidan an Ummi Hani ukhti Sayyidina Ali wa ibnati ammi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam radhiyallahu anha qalat ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa yaktasilu wa Fatimatu tasturuhu faqala man hadha faqultu ana Ummu Hani. Al-Imamul Bukhari dan Muslim meriwayatkan juga dari Ummi Hani. Ummi Hani ini saudari perempuannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Posisinya kakak, ya, kakak beliau.
kakaknya Imam Ali. Dan juga apa? Sepupunya Rasul. Karena paman beliau Sayyiduna Abu Thalib. Ummu Hani ini anaknya Sayyiduna Abu Thalib. Dan Ummu Hani ini menurut Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 701 Hijriah, wafat 774 Hijriah, di dalam tafsirnya peristiwa Isra berawal dari rumahnya. Nabi sedang menginap di rumahnya Ummu Hani pada waktu itu bersama paman beliau, ya. Ada Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas ibni Abdul Muttalib. Menginap di rumah Ummu Hani pada malam itu. Di malam itulah terjadi peristiwa Al-Isra, sehingga ditafsirkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram. Yang dimaksud Al-Masjidil Haram itu adalah Baiti Ummi Hani, rumahnya Ummi Hani. Dan posisinya memang tidak jauh dari Al-Masjidil Haram. Nabi ketika Fatul Makkah, ya, tahun 8 Hijriah, tanggal 10 Ramadan, Fatul Makkah, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Athir, wal Imam Al-Mizi, wal Imam Ibnu Haythum dalam kitab Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid. Pertama kali Nabi masuk ke kota Makkah pada tahun 8 Hijriah, peristiwa Fathul Makkah, Fathul Makkah. Nabi izin mendatangi rumahnya Ummu Hani. Kemudian sampai di rumahnya Ummu Hani, minta izin masuk ke rumahnya Ummu Hani dengan beberapa mahramnya, ya. Kemudian Nabi minta izin mau sholat. Sholatnya di dalam rumah Ummu Hani. Nah, diriwayatkan sholat yang dilaksanakan oleh Nabi waktu itu waktu pagi, ya, setelah sholat subuh, dan mendekati waktu zuhur. Fi riwayah, Nabi sholat duha di situ, di dalam rumahnya Ummu Hani. Dan Nabi sangat menghormati Ummu Hani. Ada satu orang laki-laki, orang ini Nabi perintahkan untuk apa? Untuk dieksekusi. Karena dia sangat jahat. Rajulun wahid. Dia tahu Nabi sangat hormat kepada Ummu Hani. Laki-laki ini datangi Ummu Hani. Pada waktu itu Nabi sudah tiba di Makkah, ya, sudah masuk di kota Makkah. Dan dia tahu bahwa kejahatan dia itu tidak dimaafkan. Sebenarnya dimaafkan kalau dia bertobat dan masuk Islam. Sebagaimana beberapa kaum kufar musyrikin dimaafkan oleh Nabi. Bertobat, dimaafkan. Dia katakan kepada Ummu Hani, tolong minta keamanan, jaminan keamanan diri saya. Kamu minta kepada Rasulullah SAW. Saya tahu Rasulullah itu sangat hormat sama kamu. Akhirnya Ummu Hani mengiyakan. Tiba Nabi bertemu dengan Ummu Hani. Kemudian Ummu Hani mengatakan, wahai Rasul, tolong berikan keamanan kepada Fulan bin Fulan. Maafkan dia. Kata Nabi, kalau yang minta engkau, saya akan maafkan. Orang itu saya maafkan. Dan Nabi sangat mencintai beliau. Nabi ingin menikah dengan Ummu Hani. Cuma waktu itu sudah ada yang lamar terlebih dahulu. Sedangkan undang-undang yang Nabi buat berdasarkan tuntutan wahyu, kalau seseorang telah melamar seorang wanita tidak boleh melangkahi. Hukum ini dipegang oleh Rasulullah SAW. Nabi hendak melamar, kemudian Sayyiduna Abu Thalib mengatakan, lamaran engkau tidak ada yang bisa seorang laki-laki menolak. Mertua itu, calon mertua tidak ada yang menolak kalau yang lamar Rasul.
Cuma masalahnya, wahai Rasulullah, Ummu Hani ini sudah dilamar oleh seseorang. Hanya Nabi mengurungkan niat untuk melanjutkan. Gitu. Karena mereka berpegang dengan hukum itu. Dan hukum ini sudah ada sebelum adanya hukum Islam. Jika seorang laki-laki sudah melamar, itu tradisi orang-orang Quraisy. Pantangan sekali ada yang datang melangkahi. Itu pantangan sekali. Nah, suami Ummu Hani wafat. Nabi melamar juga berikutnya. Melamar Ummu Hani, tapi ditolak oleh Ummu Hani. Dengan alasan Ummu Hani khawatir ketika menikah dengan Nabi, tidak mampu melaksanakan hak-hak Nabi. Sebab sudah memiliki anak. Di satu sisi, orang-orang wanita Quraisy itu terkenal sebagai wanita yang sangat sayang perhatian kepada anak-anak mereka, apalagi yang suaminya sudah meninggal. Kata Ummu Hani, saya khawatir menikah denganmu wahai Rasul, bukan saya menolak, tapi saya khawatir saya ketika merawat anak saya ada hakmu yang saya tinggalkan, dan itu akan menjadi dosa besar bagi saya. Dan sebaliknya, jika saya fokus melaksanakan hak-hakmu, saya khawatir ada hak-hak anak saya yang saya tinggalkan, dan itu juga dosa bagi diri saya. Jadi saya gak bisa terima. Nah, ini namanya Ummu Hani. Nama aslinya itu Fahita. Ya. Qala Imam Zahabi di kitab Tarikh Al-Islam, ya, Fahita. Fahita atau Fatiha, ya. Tapi yang saya ingat tuh Fahita. Fahita. Ummu Hani nama anaknya beliau Hani. Ummu artinya ibunya Hani. Nah, ini riwayat dari Ummi Hani, ukhti Sayyidina Ali, ya, saudara perempuannya Sayyidina Ali dan sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, saya mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaktasil, Nabi waktu itu sedang mandi. Wa Sayyidah Fatimah tasturuhu, sedang menutup beliau, mungkin dengan kain atau wallahu alam. Karena di masa itu ya, kamar mandi tidak seperti saat ini, ya. Kamar mandi sangat sederhana waktu itu. Dan ditutup oleh Sayyidah Fatimah sehingga gak ada yang bisa melihat. Saya dapat itu catatan tahun 2008 atau 2009, sekitar tahun itu. Waktu masih di Masjid Muhajirin Fajar 1, ya. Ada satu profesor doktor dari Malaysia di bidang hadis bertamu ke Ternate itu, entah mau kemana waktu itu, sholat di Masjid Muhajirin. Kemudian diberikan buku bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Melayu tentang studi kritis riwayat-riwayat hadis yang menjaga kehormatan Rasul. Jadi dikritik hadis-hadis riwayat-riwayat, ya, yang seakan-akan menjatuhkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Itu dikritik oleh beliau tuh. Dan menggunakan hadis juga, menggunakan keterangan para ulama juga. Di antaranya adalah apa? Masalah auratnya Nabi. Jadi Nabi tidak ada satupun makhluk yang pernah melihat auratnya. Itu dalam buku itu. Masih ada di perpustakaan saya. Ketika lahir, dibungkus dengan cahaya. Dan itu cahaya itu gak bisa dilihat dengan mata telanjang, bisa bahaya, bisa buta. Itu baru lahir tuh. Diperkuat dengan riwayat dari ibunda beliau. Coba perhatikan. Ini riwayat ini terkenal, ada di kitab-kitab hadis. Di antaranya Faidul Qadir Lil Munawi. Ibunya mengatakan ketika dilahirkan Nabi Muhammad SAW, maka keluar cahaya.
Saking terangnya itu cahaya sampai bisa melihat istana-istana yang ada di Syam. Nah, itu riwayatnya ya. Banyak ulama hadis juga mengatakan mimpi. Ibunda beliau bermimpi melahirkan, kemudian keluar cahaya. Tapi ada juga yang meyakini cerita ini bukan mimpi. Betul-betul ketika Nabi lahir, muncul cahaya. Nah, cahaya inilah yang membungkus Nabi. Sehingga tidak ada satupun orang melihat aurat beliau. Ditutupi dengan cahaya. Siapa yang melihat dengan mata telanjang, maka bisa membuat matanya buta. Kalau cahaya malaikat dengan cahaya Nabi, tentu cahaya Nabi lebih istimewa. Belum tahu riwayat Sayyiduna Ibnu Abbas menjelang usia senja beliau, di usia tua beliau melihat sekali wujud malaikat dengan wujud asli. Wujud asli malaikat apa? Cahaya. Khuliqat al-malaikatu min nur, ya, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diciptakan malaikat dari cahaya. Ketika Ibnu Abbas melihat, saat itu matanya buta sampai meninggal. Nah, di akhir hayatnya mata buta. Ditanya, kenapa tiba-tiba mata engkau buta? Beliau mengatakan, ala sabil hikayah ya, bahwa melihat malaikat. Itu tertulis dalam manaqib beliau. Jadi cahaya malaikat saja dilihat bisa membuat mata buta. Wa kaif cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Nabi sedang mandi, kata Ummu Hani. Kemudian Sayyidah Fatimah menutup beliau. Kemudian Nabi bertanya, siapa ini? Maka saya menjawab, ana Ummu Hani. Nah, tadi saya katakan bisa kita menggunakan kata saya, ana. Tapi setelahnya menyebut nama. Ana Ummu Hani. Saya Ummu Hani, kata beliau. Al-adab as-sabi', adab ketujuh. Al-adab as-sabi', adab ketujuh. Idza zurta ahada ikhwanika duna maw'idin aw ala maw'idin sabiqin minhu fa'tadhara laka an qabuli ziyaratika lahu fa'dhurhu fa innahu adra bihali baitihi wa mulabasati sya'nihi, ya, afwan, wa mulabasati sya'nihi faqad yakun jadda ladaihi mani'un minal mawani'il khassah aw hasala 'indahu minal haraj ma la yasmahu lahu biistiqbalika waqta izin falahu ay ya'tadhira laka duna taharrujin. Qala at-tabi'iyyu al-jalil Qatadatu ibnu Du'amah as-Sadusi wala takifanna ala babi qaumin radduka an babihim fa inna laka hajatin walahum ashghala wa innahum awla bil uzri. Kita sampai ke adab ketujuh. Apabila kamu mengunjungi salah seorang saudaramu tanpa ada satu perjanjian, duna mau'id, berarti asalnya bagusnya ada apa? Ada janji kalau mau bertamu. Insyaallah ada waktu kapan kosong saya mau ziarah. Oh, waktunya sekian. Itu paling bagus begitu. Tapi kalau kau datang tanpa ada janji, tiba-tiba datang, maka sebelumnya fa'tazar laka an qabuli ziyaratik. Harusnya, kata beliau di sini, harusnya sebelumnya minta izin untuk bisa datang bertamu. Itu adabnya tuh. Jadi jangan langsung datang bertamu kepada sahibul bait tadi, kepada orang yang ingin kita kunjungi, tapi sebelumnya sudah ada janji. Apalagi zaman sekarang dipermudah dengan adanya handphone, tinggal WA saja. Dan kita jangan tentukan waktu. Yang mau bertamu ini jangan tentukan waktu, biarkan yang sahibul bait yang menentukan waktu.
Misalnya seseorang mau bertamu, insya Allah saya mau bertamu hari Selasa, boleh? Itu keliru begitu. Ada waktu kapan kiranya saya mau bertamu. Jadi yang berhak menentukan waktu orang yang mau kita kunjungi, bukan yang mau berkunjung. Bukan yang mau berkunjung. Karena kita tujuannya mau mendatangi rumahnya. Nah, dia lebih tahu maslahat rumahnya. Dia lebih tahu baiknya datang di rumahnya itu kapan, bukan yang mengunjungi. Ya. Begitu juga kalau mengundang dakwah. Jangan panitia tentukan jadwalnya yang benar ya. Tapi kepada dai ini ditanya waktu kosongnya kapan. Nanti ditentukan. Kalau itu memungkinkan, itu lebih bagus. Minta izin dulu, karena yang butuh, kebalik yang butuh adalah orang yang mengundang, yang ingin datang. Sohibul Bait ini menyambut kedatangan. Jadi yang tentukan waktu adalah Sohibul Bait, bukan yang mengunjungi. Maka di sini dikatakan, sebelum kamu berkunjung, minta dulu izin kepada Sohibul Bait agar bisa menerima kunjunganmu. Maka sesungguhnya adra bihali baitihi, Sohibul Bait lebih tahu keadaan rumahnya. Mungkin waktu itu juga rumahnya masih berantakan, ya? Atau rumahnya ada sesuatu yang kadang-kadang nggak bisa diceritakan, gitu. Tidak semua alasan itu harus disampaikan. Tapi kalau kita sudah tentukan, oh hari Selasa saya mau datang, merepotkan Sohibul Bait. Padahal mungkin ada sesuatu di rumahnya yang nggak bisa dia bicarakan, dia utarakan. Nah. Dan kadang-kadang ada penghalang, ya, ada uzur secara khusus yang menghalangi Sohibul Bait sehingga dia tidak bisa memastikan kapan harus datang. Itu kasih kesempatan ke Sohibul Bait. Insya Allah mungkin sebulan bisa juga, atau 1 pekan berikutnya bisa datang. Tapi jangan hari ini atau jangan besok. Itu kan yang lebih tahu adalah Sohibul Bait. Jadi jangan sampai yang mau datang ini sudah menentukan waktu. Yang berhak menentukan waktu adalah Sohibul Bait, bukan yang mengunjungi, bukan yang mau bertamu. Dan seandainya ditolak, yang mau berkunjung jangan marah. Itu haknya Sohibul Bait. Haknya Sohibul Bait. Ma la yasmahu lahu bistiqbalika waqta izin falahu ayya'tazira laka duna taharrujin. Nah, kemudian di sini ada ucapan seorang tabi'in, ya, Al-Imam Qatadah Ibnu Da'amah, ya. Ia mengatakan, janganlah kamu berdiri di depan pintu rumah satu kaum yang menolak kedatanganmu. Sesungguhnya kamu memiliki hajat, namun mereka juga memiliki kesibukan. Dan sesungguhnya alasan mereka lebih diutamakan. Artinya kalau kita ingin bertamu, kita ada hajat kepada seseorang, makanya kita ingin bertamu. Nah, mereka ketika menolak kedatangan kita, pasti mereka ada kesibukan atau ada sesuatu hal. Dan alasan mereka itu lebih diterima daripada kita. Sebab yang berhak adalah pemilik rumah, Sohibul Bait. Gitu. Wa kana al-Imam Malik yaqul laisa kullun nas yaqdiru ay yatakallama bi'udhrihi. Imam Malik mengatakan tidak semua orang bisa menjelaskan alasannya, uzurnya. Oleh sebab itu, walidha kana min adabi salaf inda ziyaratihim ay yaqula az-za'ir al-mazur la'allahu bada laka mani' tamhidan li basti uzri minal mazuri fima law i'tazara.
Oleh sebab itu kebiasaan para ulama-ulama salaf terdahulu jika ingin mereka bertamu, itu selalu mereka mengatakan, mungkin ada waktu jika kau izinkan saya untuk bisa berkunjung ke rumahmu. Itu ulama dulu begitu. Jadi mereka tidak menentukan kapan mau datang, tapi justru mereka sedang meminta izin dulu. Mungkin jika tidak ada halangan, ya kalau bahasa kita begitu. Kira-kira kalau kau izinkan saya mau bertamu hari apa kira-kira? Gitu. Caranya begitu. Nah, ini riwayat dari Imam Malik. Walil ahammiyati hadzal adab wa iktila'i ma qad yu'allaku bi ba'din nufus min jara'il i'tizar nassallahu ta'ala alaihi fi kitabihil karim faqala fi ma'radi ziyarati wal isti'zan wad dukhul wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Dan yang paling terpenting dari adab ini yang bisa mencabut apa yang mengikat dari sebagian diri-diri kita dengan berani meminta alasan atau meminta izin, itu dinaskan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam masalah memaparkan masalah ziarah atau bertamu dan meminta izin atau ingin izin masuk ke dalam rumah seseorang, jika dikatakan pada kalian, kembalilah kalian pulang, maka kembalilah pulang. Kita gak ada hak untuk marah. Gak ada hak. Orang yang berziarah tidak ada hak untuk marah ketika sahibul bait menolak. Nanti urusannya kalau dia tidak suka tamu, ya dia berdosa. Paham ya? Dia berdosa. Yang rugi dia juga. Tapi kita sebagai orang yang bertamu tidak perlu marah. Karena itu haknya dia sebagai sahibul bait. Urusan nanti dia tidak senang tamu apa, dia urusannya dengan Allah nanti. Ya. Nabi katakan tamu itu ya'ti birizki, datang bawa rizki, tamu. Kemudian menghapus dosa orang yang dia kunjungi tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Ya. Jadi dosanya dia datang bawa rizki, keluar ini tamu bawa dosa daripada sahibul bait. Tanpa dosa ini dipikul oleh dia, artinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadzal adabi al-Qur'ani al-'azim manduhatun amma yaqa'u fi ba'dihim hina yuhraj bi ziyarati man la yarghab bi liqa'ih fayuttaru ila al-ikhbar bi 'adami wujudihi fil bait wa yakun huwa fihi fayaqa'u minhu al-kadhibu wa yata'allamu sigaru minhu dhalika al-khuluqa al-makruha aidan wa qad yanjumu an suluki hadzal adawatu wal ihnu fi sudur. Nah. Dan di dalam adab Al-Qur'an yang mulia ini ada ruang ya, manduhatun ruang. Ada ruang yang terbuka dari apa-apa yang terjadi pada sebagian dari mereka ketika tidak senang kepada seseorang yang bertamu kepadanya. Ada juga sahibul bait tidak senang ada orang ini bertamu ke rumahnya. Dia gak suka nih orang ini kalau datang ke rumahnya, dia gak suka. Sehingga dia dipaksa untuk memberikan kabar bahwa dia tidak ada di rumah. Jadi ada orang datang berkunjung ke rumahnya. Nah orang ini dia tidak suka bertemu. Sahibul bait gak suka bertemu dengan orang ini. Tapi orang ini datang ke rumah. Akhirnya terpaksa dia berbohong. Dengan apa? Mungkin dia suruh anaknya bilang papa tidak ada ya. Nah. Bilang papa tidak ada. Nah kadang-kadang anak-anak ini kan polos kan, buka pintu. Bagaimana? Ada papa? Iya, papa bilang papa terada. Ya. Ini satu akhlak yang tidak baik.
secara tidak langsung mengajarkan anak untuk berbohong. Ya. Ini nggak boleh diamalkan seperti ini. Nggak boleh diamalkan. Di sini dikatakan, akhirnya apa yang terjadi? Yang pertama, anaknya itu belajar dari dia, dari ayahnya, dari ibunya. Belajar apa? Belajar berbohong. Karena orang tuanya ada di dalam rumah, tapi disuruh anaknya bilang tidak ada. Itu sudah mendidik anak jadi pendusta. Terus bagaimana cara menyikapi orang ini? Ya. Tadi saya katakan, untuk menghindari, karena kalau menolak datangnya tamu ada dampak. Ini kita bicara di sisi yang berbeda ya. Yang tadi, kalau seorang yang bertamu sudah paham ilmu, paham akhlak, dia gak perlu kecewa ketika ada sahibul bait pada waktu itu tidak menerima kedatangannya. Apalagi sebelumnya tidak ada janji ya. Gak perlu kecewa. Karena mungkin ada uzur, ada hal-hal yang mungkin gak bisa dijelaskan oleh sahibul bait. Ini tamu yang faham ilmu. Nah, sekarang masalahnya ada tamu yang gak faham. Main-main datang saja, tanpa ada janji, datang ke rumah. Di satu sisi, dia memerintahkan anaknya mengatakan bahwa dia tidak di rumah, itu kan satu akhlak yang tidak baik, pendidikan yang tidak baik. Jadi jangan sampai dia berdusta. Maka caranya bagaimana? Terima. Disitulah akhlak seorang sahibul bait, sabar, ihtimalul adza. Sabar. Dia hadapi itu. Jangan sampai membiasakan apa? Mengajarkan anaknya untuk berbohong. Dan kadang-kadang ini kalau orang tua semacam ini dilakukan berulang-ulang kali. Bilang tidak ada ya, bilang tidak ada ya. Nah, anaknya polos bilang, Papa di dalam kamar bilang kita, Papa terada. Sebut lagi dalam kamar. Akhirnya apa? Memunculkan permusuhan. Ada salah apa? Nah, ini yang dihindari, ini dilarang dalam agama Islam memunculkan apa? Permusuhan sesama muslim. Gara-gara apa? Tidak jujur. Nah, jadi jangan sampai kita mengajarkan anak-anak kita al-khuluq al-makruh aidan. Dan ini juga akan menyebabkan adawa, ya, al-adawa itu permusuhan, wa ihn, dan saling apa? Ihn itu rasa benci dalam hati. Karena yang bertamu pasti akan muncul pertanyaan, kenapa dia ada tapi dia bilang tidak ada? Dia tidak suka ke saya, apa ini? Atau akhirnya jadi permusuhan. Ini berkaitan dengan masalah hati ya, masalah adab, masalah akhlak. Terimalah, terima. Siapapun tamunya terima. Begitu. Karena tidak semua orang yang bertamu itu faham tentang masalah adab. Macam-macam orang yang akan datang ke rumah kita. Gitu. Nah, kita sebagai seorang mukmin sudah harus siap. Dengan siapa kita berhadapan, siap, sabar. Makanya ada akhlak namanya apa? Ihtimalul adza. Kuat menahan gangguan. Gitu. Ada juga akhlak namanya apa? Sobrun, kesabaran menghadapi orang. Jangan sampai kita mengajarkan anak kita berbohong. Karena sebab kita gak suka sama orang itu yang mau bertamu, kita katakan kita tidak ada di rumah. Atau mungkin bisa dengan alasan yang memang sesuai realita. Sedang istirahat. Kalau memang dia sakit, katakan dia sedang sakit. Nah, itu bukan kedustaan, memang kenyataan. Tapi yang dusta, jelas-jelas dusta, ketika ada di dalam rumah, dia katakan kepada anaknya, bilang kepada dia, tamu itu, bahwa Papa tidak ada di rumah, Ibu tidak ada di rumah. Nah, ini yang menjadi salah nih. Anak ini diajarkan berbohong. Itu gak boleh. Wal hadyu al-Qur'ani jannabana al-wuqu'a fi dzalika kullihi
idh ja'ala biwus'il mazuri an yatalattafa bil i'tizar li akhihi wa talaba min akhihi ay yaqbal uzrahu wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Dalam tuntunan Al-Quran itu menjauhkan kita terjatuh kepada hal tersebut, memunculkan permusuhan. Itu Al-Quran, ajaran Islam melarang itu. Kalaupun memang kamu tidak bisa menerima dia sebagai tamu, maka berikanlah satu alasan atau cara untuk menolak dengan cara yang baik, sehingga dia tidak tersinggung. Itu kita cari tahu sendiri kondisinya, caranya seperti apa, sekiranya orang ini tidak tersinggung. Kalau memang kita tidak mau orang itu bertemu dengan kita, bisa dengan cara yang baik-baik untuk menyampaikannya, sehingga dia bisa menerima alasan kita. Dan jika sudah dikatakan pada kalian, pulanglah kalian, maka pulanglah. Itu lebih suci bagi kalian. Huwa azka lakum. Al-adab ats-tsamin, adab ke-8, indama tasta'dzinu ala baiti ghairika la tadkhula ilaihi hafiz ala basarika min an yag'a ala dakhilid dari aw auratin fiha fa inna dzalika aibun wa isaatun. Kita sampai ke adab ke-8 ya. Ketika kamu minta izin masuk ke rumah orang lain, untuk kamu bisa masuk ke dalam rumah, jagalah pandangan matamu. Jadi masuk ke rumah orang, jangan lihat kanan kiri, lihat kamarnya orang, lihat. Itu disuruh jaga pandangan. Hafidz basarak. Sehingga apa? Jangan sampai kamu melihat ke ruangan-ruangan privasi, atau ada aurat di situ ya. Ada aib di sini, tanda kutip, mungkin ada kamarnya lagi berantakan anak-anak. Kita fudul mau lihat-lihat lagi. Bahkan diajarkan oleh para ulama, carilah tempat duduk di ruang tamu yang posisinya tidak menghadap ke ruang privasi. Adab seorang tamu. Ya. Jangan dia duduk posisinya menghadap ke ruangan-ruangan pribadi. Carilah posisi duduk yang dia tidak menghadap ke ruangan-ruangan privasi dari pemilik rumah tersebut. Diriwayatkan oleh Abu Daud, rawa Abu Daud wa Tabrani. Imam Abu Daud meriwayatkan dan Imam Tabrani yang lahir tahun 260 wafat 360 Hijriah dari sahabat bernama Sa'ad ibn Ubadah. Beliau mengatakan, ja'a rajulun faqama ala babin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yasta'dinu mustaqbilal babi faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hakadha anka, ya'ni nahahu wa amarahu bitaba'udi qalilan an muwajahati fathatil babi thumma qala lahu fa innama al-istidhanu min ajli an-nazar. Ada seorang laki-laki datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berdiri di depan pintu rumah Nabi sambil meminta izin untuk masuk ke dalam rumah, dan dia posisinya menghadap langsung ke pintu rumah. Nah, adabnya berdiri di sisi kanan atau kiri. Jangan posisi mengetok pintu, mengucapkan salam, kemudian posisi kita menghadap ke arah pintu. Karena khawatir ketika pintu itu dibuka, kita akan melihat sesuatu tanpa seizin sahibul bait. Jadi melihat itu juga butuh izin. Boleh ke belakang? Boleh. Ketika sahibul bait mengatakan boleh ke belakang, untuk ke belakang saja itu harus izin. Ke kamar mandi atau ke toilet. Jadi kata Nabi, hukum memandang itu sama seperti hukum masuk. Jadi kalau kita memandang, lihat ke dalam rumah orang, itu sama hukumnya seperti kita masuk tanpa izin. Ya, itu hukum Islamnya begitu. Makanya pandangan mata dijaga. Saya katakan itu pakai tirai-tirai ya dalam rumah, itu bukan adat Arab, bukan. Itu hukum Islam. Coba buka surat An-Nur di situ.
Coba baca hadis-hadis Nabi, coba baca tentang hukum fikih, ya, tentang istri-istrinya Rasul. Selalu riwayat mengatakan para sahabat ketika bertanya kepada istri-istrinya Nabi tentang hadis, min wara'il hijab. Min wara'il hijab. Mereka bertanya di balik tirai, di balik hijab. Ayatnya ada di dalam Al-Quran, hadisnya ada. Riwayat-riwayat dari para ulama juga diterangkan. Min wara'il hijab. Apa arti min wara'il hijab? Mereka bertanya di balik hijab. Padahal sedang bertanya ilmu. Bertanya tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi itu hukum Islam, bukan tradisi bangsa Arab, bukan. Ya. Adanya hijab tirai-tirai itu di dalam rumah, itu satu hukum. Kalau bisa kerjakan bagus tirai-tirai itu, sehingga nanti memisahkan ini ruangan perempuan, ini laki-laki. Dalam keadaan darurat saja itu orang bisa masuk kalau kamar mandinya di belakang. Bagusnya kamar mandi untuk tamu di luar, sehingga ketika ada hajat ke toilet dia tidak masuk ke ruangan itu, nanti di situ ada mahram istrinya, ada, baiknya di luar. Kayaknya dibuat kita di luar nih, ya, di luar biar tidak terjadi interaksi di situ, ikhtilat, ya, ikhtilat namanya, campur laki perempuan. Hukum itu bukan adat, ya, karena beberapa orang menganggap itu adat Arab. Kan ada ayatnya, ada ayat tentang tirai itu ada. Coba baca surat An-Nur, di situ ada tentang masalah hijab, masalah masalah namanya sitar, ya. Sitar, tirai. Lalu Nabi bersabda kepadanya, ya, dia minta izin menghadap persis di pintu rumah Nabi. Kemudian Nabi SAW bersabda kepadanya untuk memerintahkan dia agar menjauh sedikit, jangan terlalu dekat dengan pintu rumah. Makna menjauh sedikit itu jangan menghadap ke depan pintu rumah. Ketika Sahibul Bait membuka pintu rumah, posisi kita jangan langsung berhadapan, tapi adanya di sisi kanan atau kiri, yang sekiranya tidak langsung melihat ke dalam rumah. Kemudian Nabi bersabda, fa innama al-isti'dzanu min ajlin nadhr. Sesungguhnya meminta izin itu karena pandangan. Nah, jadi hukum memandang sama seperti masuk rumah orang. Jadi kita lihat ke rumah orang sampai di dapurnya, kamarnya, itu seperti apa? Masuk ke rumah orang, ke dapur dan kamarnya tanpa izin. Sama. Al-Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Adabul Mufrad dari Thauban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limri'in an yanzura ila jawfi baitin hatta yasta'zina, fa in fa'ala faqad dakhal. Ay in nazara qabla ay yasta'zina sara fi hukmi dakhil bila isti'dhanin wa huwa muharramun alaih. Imam Bukhari meriwayatkan di dalam kitab, ya, Rawa al-Bukhari fil Adabil Mufrad, dalam kitab Al-Adabil Mufrad dari Thauban. Thauban mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seseorang memandang ke bagian dalam rumah seseorang lainnya kecuali dia minta izin terlebih dahulu. Jika dia melakukannya, maka sungguh dia telah masuk ke dalam rumah tersebut tanpa izin. Yaitu dia memandang sebelum meminta izin, maka jadilah hukumnya itu seperti dia masuk ke rumah orang itu tanpa izin. Dan itu hukumnya haram bagi dirinya. Wa rawa al-Bukhari aidan fil Adabil Mufrad wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-basar fala idhna lahu.
Imam Bukhari meriwayatkan juga dalam kitab Al-Adabul Mufrad, begitu juga Al-Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi dari Abi Hurairah mengatakan Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, apabila mata telah masuk ke dalam rumah, fala idzna lahu, maka hal itu tidak diizinkan baginya. Hadis riwayat Bukhari juga dari Ammar bin Sa'ad. Ia berkata, qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, man mala'a ainahu min qa'ati baitin aw sahatihi wa dakhilihi qabla ay yu'dhana lahu faqad fasaq. Ini Sayyidina Umar ya. Beliau mengatakan, siapa yang memenuhi matanya melihat rumahnya orang, qa'ah apa? Qa'ah, ruangan. Siapa yang memandang, begitu aja ya sederhananya ya. Siapa yang memenuhi matanya artinya siapa yang memandang ke ruangan rumahnya orang atau halamannya, halaman sahati, atau bagian dalam rumahnya sebelum dia diizinkan, maka dia telah melakukan satu perbuatan fasik. Fasik perbuatan dosa, atau al-khuruj an tariqil haq, perbuatan yang keluar dari kebenaran. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat bernama Sahal bin Sa'ad. Ia berkata, ittala'a rajulun min juhrin ya, au thuqbin au kharkin fi hujratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam midra yahukku bihi ra'sah. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law a'lamu annaka tanzuru la ta'antu bihi fi 'ainik innama ju'ilal isti'dzanu min ajlil basar. Innama ju'ilal isti'dzanu min ajlil basar. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat bernama Sahal bin Sa'ad. Ia mengatakan ada seseorang laki-laki mengintip dari lubang yang ada di kamarnya Nabi. Nah, ini juga ada. Kalau zaman kita sekarang jendela juga masuk. Ya. Dia ngintip-ngintip dari jendela. Ini niatnya mau lihat ada orang tidak. Nah, itu dilarang itu. Sekiranya kamu mengetuk itu pasti, kalau ada orang pasti dijawab. Gak perlu sampai mengintip ke jendela atau di sela-sela dinding-dinding rumah. Ya, zaman dulu mungkin ada lubang-lubang itu. Jadi orang ini datang, dia ngintip di lubang dari hujrah kamar ya, hujratun Nabi, di kamarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dia mau cari tahu apa ada orang di rumah atau tidak. Nah, tapi cara ini salah. Coba bagaimana responnya Nabi di sini? Padahal waktu itu Nabi ada di dalam rumah dan Nabi waktu itu sedang memegang sejenis apa? Kayu. Ada mereka di masa itu midro itu kayu untuk meratakan gerigi-gerigi sisir. Bisa juga besi, ya. Bisa artinya sebatang kayu atau besi. Tatkala Rasulullah SAW melihat orang tersebut, jadi Nabi lihat dia mengintip. Apa kata Nabi? Seandainya aku mengetahui bahwa engkau sedang memandang, sedang melihat, maka saya tusukkan besi ini ke matamu. Nah, artinya itu perbuatan yang sangat dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.